Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirut Telkom Arif Yahya serta Bapak Dirasidia Priyono yang kita muliakan, jamaah Darul Ihsan, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika selama 2 bulan kita tidak lupa senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jika 2 bulan kita berdoa seperti itu, wahai Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan antarkan kami dengan kesehatan, dengan iman, untuk bisa memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan dengan lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Jika selama 2 bulan kita berdoa seperti itu, maka syukur kita yang pertama ketika kita memasuki Ramadan adalah agaknya doa kita insya Allah diijabahi, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita yang kedua, hari ini kita bisa kumpul di majelis ini, di Masjid Darul Ihsan ini. Mari kita niatkan iktikaf yang pertama kali agar serangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan memanjatkan doa, membaca surat Al-Fatihah. Semoga majelis ini betul-betul majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita bermohon kepada Allah, perusahaan kita senantiasa maju dan berkembang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Wafidin untuk menyampaikan materi. Tema kita adalah membangun karakter dengan metode tasawuf. Betul. Yes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Direksi Telkom yang kami muliakan, hadirin saudara sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang berbahagia. Membangun karakter dengan metode tasawuf. Banyak orang masih tanda tanya dengan tasawuf, karena di antara yang berkembang di masyarakat, tasawuf itu artinya sakti-saktian. Tasawuf itu sesuatu yang serba ajaib-ajaiban. Tasawuf itu sesuatu yang membuat orang jauh dari dunia, tidak mau mengejar pengetahuan dan teknologi, bergantung pada hal-hal yang mirakulous saja. Ini bukan hal yang seperti itu hakikat tasawuf dan sebagainya. Bicara tentang karakter, saya mau mulai dari pengertian fitri dan fitrah yang rasanya sudah pernah kita bahas di sini. Istilah fitri atau fitrah berasal dari kata fatara. Fatara dalam bahasa Arab itu punya 2 makna. Fatara bermakna memecah, merekah, membelah.
juga punya makna memunculkan. Maka saya beri ilustrasi di sini gambar putik bunga. Yang putik bunga itu merekah dan memunculkan puntung bunga. Itulah fatara. Kalau di dalam kamus-kamus bahasa Arab, fatara itu diberi contoh busi anak kecil yang cukup umurnya, busi itu akan merekah dan memunculkan ini. Jadi ada makna merekah, memecah, ada makna memunculkan. Kalau tekanan maknanya lebih kuat pada merekah, memecah, membuyarkan, maka dari kata fatara nanti akan terbentuk istilah fitrun. Dari kata fatara lalu membentuk istilah fitrun, itu persoalan sorofnya. Dan sebagai mudhof ilaih dia dibaca fitri. Tapi kalau tekanan maknanya pada makna memunculkannya, maka dari kata fatara nanti akan terbentuk istilah fitrah. Apa itu fitri? Apa itu fitrun? Memecah. Memecah apa? Memecah kekuasaan. Orang di malam hari karena tidur, gak makan-makan dia, itu seperti puasa. Di pagi hari dia makan. Makan yang pertama di pagi hari adalah makan yang memecah, yang membuyarkan kekuasaan. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, makan pertama di pagi hari itu disebut fitrun. Fitrun atau futur atau iftar. Itulah makan yang memecah kekuasaan seseorang. To break the fast. Dalam bahasa Inggris disingkat jadi breakfast. Jadi memecah kekuasaan. Maka makan pertama di pagi hari adalah makan yang memecah kekuasaan seseorang. Dari situ pula maka muncul istilah Idul Fitri. Id dalam bahasa Arab artinya hari raya. Sebagian ustadz di Indonesia mengartikan kembali. Bukan kembali. Kembali itu audah. Ada ya'udu audah. Sedangkan Id itu artinya hari raya. Bahwa memang terkandung makna kembali, karena hari raya itu selalu kembali, selalu berulang. Dan Fitr itu memecah puasa. Idul Fitri, hari raya memecah puasa, hari raya mengakhiri puasa. Nanti kira-kira 3-4 hari sebelum Idul Fitri, cari saja di internet, ketik saja Arab News. Itu koran Saudi Arabia tetapi berbahasa Inggris, Arab News. Dari situ bisa kita lihat setiap istilah Idul Fitri oleh orang Arab yang berbahasa Inggris, Idul Fitri selalu diterjemahkan fast breaking festive. Ini adalah festival, pesta. Fitr, fast breaking, memecah puasa. Ya, cari sajalah di Google. Lebih gampang kok sekarang, dakwah aja banyak ustadz nyari bahan melalui Google. Meski katanya di Quran ada tulisan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ahli zikir jika kamu tidak tahu. Tapi kenyataannya para ustadz fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ahli Google kalau kamu ngerti. Jadi Idul Fitri hari raya, ini itu hari raya bukan kembali. Fitr itu fast breaking, memecah kekuasaan. Dan dari situ pula muncul istilah zakatul fitri. Yang di Indonesia salah kaprah, selalu disebut zakat fitrah. Dan istilah zakat fitrah tidak benar menurut kaidah bahasa Arab manapun. Mulai dari negara-negara Arab paling Afrika Utara paling barat, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Sudan, Somalia, Mesir, Ethiopia, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Palestina, Lebanon, Syria, kemudian Irak, Iran, sampai ke negara-negara yang bukan Arab seperti Bangladesh dan Malaysia. Di semua negara itu digunakan istilah zakatul fitri. Cuma di Indonesia digunakan zakat fitrah. Kita ini selalu punya anomali, selalu punya kelainan. Dr. Mustafa Yaakob, sekarang Imam Besar Masjid Istiqlal, dulu Ketua Komisi Fatwa MUI, itu sudah sejak berapa tahun lalu itu teriak-teriak, jangan lagi gunakan istilah zakat fitrah, itu nggak benar. Yang benar itu zakatul fitri atau shadaqatul fitri, karena hadisnya berbunyi begitu.
Puasa seseorang akan tergantung-gantung antara langit dan bumi selama belum ditunaikan sedekatul fitri. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, zakatun fitratun, muannas dan muannas, gendernya feminin dan feminin, karena itu dianggap mausuf dan sifat. Sebenarnya hubungannya bukan mausuf dan sifat, mudhaf ilaih. Itu yang benar. Bukan mausuf dan sifat. Yang mulai agak tertib, saya lihat Muhammadiyah, pengurus pusatnya di Jogja, itu kalau menjelang lebaran, selebarannya menggunakan istilah zakatul fitri. Zakatul fitri. Mudah-mudahan Masjid Telkom ini tobatlah, sudah nggak usah lagi gunakan istilah zakatul fitri. Tahun-tahun. Zakatul fitri. Zakat yang harus dibayarkan saat fitr, breaking the fast, memecah puasa. Jadi makna fitri memecah puasa. Fitri itu bukan suci seperti yang banyak dipahami orang di Indonesia. Suci itu subuh, kudus, subhanallah, maha suci Allah. Maka di masjid-masjid sesudah tarawih, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini yang disebut suci itu subuh, kudus, atau kalau secara fisik tahur, taharah, tahurah. Jadi fitri bukan suci. Maaf yang namanya fitri. Ternyata Anda bermakna breakfast doyan makan. Fitrah, apa itu fitrah? Berasal dari kata fatoro. Fatoro itu memunculkan sesuatu untuk pertama kalinya dari belum ada sama sekali. Maka terjemahan bahasa Inggrisnya fatoro itu to originate. Fatoro to originate, fitrah originalities. Apa itu originalities? Hal-hal yang original, sifat-sifat yang original. Sifat-sifat, keadaan-keadaan yang ada pada sesuatu sejak sesuatu itu origin, muncul pertama kali. Maka fitrah artinya sifat alami, sifat bawaan, karakter asli, sifat orisinil. Itu makna fitrah. Lagi-lagi juga bukan suci maknanya. Nah, terkait dengan karakter fitrah ini, sebab di dalam surat Ar-Rum ayat 30 kita jumpai ayat fitratullah, fitrah Allah. Sesungguhnya ada sifat-sifat Allah, sifat-sifat ilahiyah, divine characters, godly characters. Allah memiliki fitrah, Allah memiliki sifat-sifat asli yang kita kenal dengan nama Al-Asmaul Husna. Itulah sifat-sifat asli Allah. Allati yang fataran nas, ketika Allah fatara, memoriginate, to originate, memunculkan manusia pertama kali, alaiha. Manusia dimunculkan pertama kali itu alaiha. Ala artinya based on, berdasarkan. Manusia dimunculkan berdasarkan sifat-sifat Allah. Ketika janin di dalam rahim sudah cukup usianya, maka ditiupkan ruh ke dalamnya. Dan ruh itulah hakikat diri manusia yang hakiki, ruh yang dicipta oleh Allah. Manusia rohaniah dihadirkan ke dalam janin, dan pusatnya ruh adalah qalbu. Di dalam qalbu itu sudah langsung diisikan fitrah, sifat-sifat Allah, divine characters, godly characters, sifat-sifat ilahiyah. Maka ketika ruh yang sudah menyatu dengan tubuh biologis ini menjadi bayi, keluar, terlahirkan sebagai bayi, apa kata Nabi? Ma min mauludi, tidaklah dari bayi yang dilahirkan, illa yuladu, kecuali bayi itu dilahirkan ala, based on, berdasarkan al-fitrah, berdasarkan fitrah. Tiap bayi terlahir berdasarkan fitrah, membawa fitrah. Hadis ini pun banyak mubalik keliru menerjemahkannya. Selalu diartikan tak satu pun bayi terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan suci. Fitrah diartikan suci, dalam keadaan suci. Kalaulah fitrah itu bermakna suci, menurut kaidah bahasa Arab di sini tidak digunakan ala, tapi digunakan fil fitrah. Kalau fitrah itu bermakna suci, apalagi yang bukan makna suci. Fitrah itu originalitas. Tiap bayi terlahir
based on membawa fitratullah, sifat-sifat Allah, membawa fitrah, sifat-sifat asli, dan itu sifat-sifat dari Allah. Yang nanti lewat proses pendidikan, maka fitrah itu akan berubah menjadi khuluq, karakter, jamaknya akhlak. Maka dalam sebuah hadis pun Nabi katakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, berkarakterlah kalian dengan karakter Allah. Bagaimana mungkin berkarakter dengan karakter Allah? Mungkin karena di dalamnya sudah ada fitrah Allah, sudah ada sifat-sifat ilahiyah. Nah, juga dalam hadis lain Rasulullah SAW berkata, Innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah mencipta Adam ala suratihi, berdasarkan surahnya. Surah secara harfiah bermakna gambar, picture. Tapi secara teknis surah itu artinya format. Sesungguhnya Allah mencipta Adam, mencipta manusia berdasarkan format-format ilahiyah. Yang kalimat ini dijumpai di dalam Bible, disebut dengan, dalam bahasa Italia disebut imago Dei. Dalam kitab Genesis pasal 1 ayat 26, then God said, setelah mencipta langit dan bumi, lalu Tuhan berkata, let's make man in our image, in our likeness. Mari kita cipta manusia dalam citra kita, dalam kesurupan dengan kita. So, lalu God creates man in his own image. Tuhan mencipta manusia dalam citra Tuhan. Tanyalah kepada orang-orang Kristen maupun Katolik, para pendeta dan pastor, apa yang disebut citra Tuhan itu? Itulah yang dalam bahasa Arab fitratullah, sifat-sifat ilahiyah. Mereka menyebutnya God image. Kalau lampu yang ini dipadamkan bisa nggak ya, supaya layarnya lebih kontras. Nah, ini bicara tentang fitrah. Meskipun bisa saja orang bertanya, kalau ke dalam diri manusia diisikan fitratullah, sifat-sifat ilahiyah, atau dalam bahasa Itali imago Dei, divine characters, mengapa diisikan sifat-sifat ilahiyah? Karena manusia dicipta untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Dan sebagai wakil Allah, dia akan menjalankan peran-peran keallahan dalam tanda kutip. Dan karena itu diberikan potensi-potensi ilahiyah. Jadi sadarilah kehadiran kita selain sebagai Abdullah, hamba pelayan Allah, juga untuk bertindak sebagai khalifatullah, wakil Allah. Manusia tidak dicipta hanya sekadar untuk mengisi data-data statistik populasi, hanya untuk mengisi daftar pemilih tetap menjelang pilkada. Tidak. Manusia tidak dihadirkan hanya untuk menjadi faktor produksi yang tiap hari dihitung oleh para direksi berapa tingkat labor cost-nya. Tidak, manusia bukan untuk jadi alat produksi, tapi sebagai wakil Tuhan. Bukan pula untuk menjadi domba-domba yang sesat, tidak, tapi untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Ini kesadaran seperti ini harus ada pada kita. Apakah dengan manusia memiliki fitratullah, sifat-sifat ilahiyah, lalu Pak Wahidin mau menyamakan manusia dengan Allah? Itu tidak akan pernah terjadi. Katanya manusia memiliki sifat-sifat Allah, betul, tapi dalam kadar yang serba terbatas. Itu sifat, itu potensi ada pada Allah unlimited, tapi dihadirkan pada manusia sebagiannya saja. Dan juga dalam komposisi yang beragam. Ada yang sangat kuat sifat Ar-Rahman, tetapi lemah dalam sifat Al-Jabbar. Ada yang kuat dalam sikap Al-Hakam, Al-Adal, tetapi agak lemah dalam sifat Al-Ghafur, misalnya Al-Latif. Itu komposisi sifat-sifat Allah itu begitu banyak. Nah, saudara sekalian, jadi sebenarnya pembentukan karakter itu diawali dari fitrah, divine characters. Apa bedanya fitrah dengan akhlak? Kembali, istilah fatara, to originate, mencipta sesuatu untuk pertama kali dari belum ada sama sekali. Tetapi
Kalau kita mencipta sesuatu dari bahan yang sudah ada, maka dalam bahasa Arab disebut khalaqa. Khalaqa itu mencipta dari bahan yang sudah ada. Dari belum ada sama sekali, Allah memunculkan tanah liat. Itu fator. Tapi dari tanah liat yang sudah ada, manusia mencipta cangkir porselen. Itu khalaqa. Jadi khalaqa bentuk lanjutan daripada fator. Mana lebih dahsyat fator dengan khalaqa? Jelas fator, karena dia memunculkan sesuatu dari belum ada sama sekali. Itu sebabnya dalam Quran dan dalam bahasa Arab umumnya istilah fator hanya digunakan untuk Allah. Fatoros samawati wal ard, fatirus samawati wal ard. Tidak akan kita jumpai istilah fator dilekatkan pada manusia. Manusia itu khalaqa. Manusia itu to create, bukan to originate. Nah, jadi kalau fatoro dari kata fatoro to originate, fatoro muncul fitrah, fitrah artinya original characters, sifat asli, sifat bawaan, sifat orisinil. Sedangkan khalaqa yang kemudian berubah menjadi khuluq, jamaknya akhlak, ini adalah sifat, perilaku, tapi hasil bentukan berikutnya. Hasil bentukan berikutnya lewat proses pendidikan di keluarga, lewat proses training, muncullah karakter. Karakter hasil bentukan itu akhlak. Tapi sifat-sifat asli itu fitrah. Bicara tentang bagaimana membangun akhlak, membangun karakter, sebenarnya yang dibangun adalah potensi-potensi fitrah itu dikembangkan. Nah, proses mengubah dari fitrah menjadi akhlak, dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah ta'dib, yang artinya pemberadaban. Dan kalau kita baca literatur Islam klasik abad-abad 13 sebelumnya, istilah pendidikan menggunakan bahasa Arabnya ta'dib. Tapi belakangan pendidikan menggunakan istilah tarbiyah, dan itu suatu kekeliruan sebenarnya. Tarbiyah berasal dari kata robba. Robba artinya mendidik, memelihara, mengurus, mengayomi secara fisik. Kalau Anda tanam bibit, Anda berikan pupuk, Anda sirami, itu namanya tarbiyah. Kalau Anda punya anak, selalu dimandikan, dijaga kebersihannya, diberikan pakaian yang bersih, itu tarbiyah. Disuapi makanan bergizi, itu tarbiyah. Tapi ketika yang dimaksud adalah proses spiritualnya, potensi spiritualnya, itu pemberadaban. Sayangnya IAIN pun sudah menggunakan istilah tarbiyah, sehingga menganggap manusia hanya semata-mata tubuh fisik biologis yang hanya diurus dimensi biologisnya saja, sementara spiritualitasnya menjadi hilang. Jadi dunia IAIN pun kadang-kadang tercabut dari akar keagamaannya, meskipun para sarjananya bergelar SAG, sarjana alam gaib, tapi sering kadang-kadang tercabut dimensi spiritualitasnya itu, terlalu materialistik. Ini jadi takdir pemberadaban. Nah, sebagaimana dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW katakan, "Adabani Rabbi," Tuhanku telah memberadabkan aku. Fa'ahsana, dan dia membaguskan, dan Allah menyempurnakan takdibi, pemberadabanku. Takdib membaguskan, menyempurnakan pendidikannya. Terkait antara ahsana, ihsan dengan takdib itu terkait langsung, keihsanan takdiban. Oke, itulah fitri dan fitrah. Lalu dari mana kita mau mulai dalam membentuk karakter orang-orang Telkom yang berbasis fitrah ini dan mengembangkan karakternya? Yang paling pertama adalah kita harus menggeser paradigma tentang diri manusia. Banyak manusia menganggap dirinya adalah tubuh fisik, tubuh biologis belaka. Padahal filosof-filosof Yunani saja yang tidak dikenal sebagai beragama, tapi dengan perenungan-perenungan yang kontemplatifnya mengatakan, seperti Socrates dan Plato, roh, jiwa, itulah hakikat diri manusia. Manusia itu jati dirinya bukan tubuh, bukan fisik.
manusia itu ruh, jiwa, psikik. Aristoteles juga mengatakan demikian. Hindu, salah satu agama formal yang cukup tua, menyebut bahwa yang disebut roh itu dalam bahasa mereka adalah jiv atau atma atau purusa, dan roh itulah, jiv itu adalah hakikat diri manusia. Dan hakikat diri manusia yang ada di dalam tubuh ini, itu roh, itu jiv, terhubung dengan Brahman, terkait dengan Brahman. Brahman itu sesuatu yang maha agung, terhubung dengan Pramatma. Prima, paling, atma itu paling suci, kesucian tertinggi. Jadi manusia bukan tubuh, tapi roh, dan roh itu terhubung dengan Allah, dengan Yang Maha Kuasa. Dan manusia, puncak kesempurnaannya adalah kalau dia berhasil melakukan moksa, membebaskan diri dari ketergantungan kepada upadis, kepada alam mulki, kepada dimensi-dimensi fisik. Dia hadir di alam mulki, di alam fisik, tetapi dia tidak terjerat untuk larut menjadi materialistik. Dia bisa membebaskan, dia melakukan distancing, membuat jarak, sehingga dia lebih dekat kepada Brahman. Itulah moksa yang dalam tasawuf disebut fana. Buddha juga jelas menyatakan ketika tubuh mati, ada proses non fisik yang berlanjut, dan sesuatu yang non fisik itu nanti akan hadir lagi di dalam tubuh lain, reinkarnasi. Islam tidak percaya dengan reinkarnasi, tetapi bahwa kehadiran ruh di muka bumi, kehadiran yang berulang itu sangat mungkin. Sebagaimana misalnya teman-teman Wahabi Salafi itu kan rujukan utamanya kalau ulama itu Ibnu Taimiyah. Kalau dari Ibnu Taimiyah udah dianggap bereslah semua masalah. Nah, murid dari Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Muridnya saja menulis buku Ar-Ruh, dan di situ dimuat hadis-hadis yang sangat selektif. Antara lain, Nabi berkata, "Ma min muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya wa yusallim alaihi illa radallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Ketika seseorang menziarahi kubur saudaranya yang dia kenal waktu hidupnya dulu, lalu dia ucapkan salam, seketika itu juga Allah mengembalikan ruh hadir di lokasi kubur tubuhnya itu, dan itu ruh menjawab salam orang yang menziarahinya. Maka Nabi setiap kali, biasa Nabi hari Jumat ziarah ke kuburan Baqi. Di situ ada kuburan keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Memasuki kuburan, Nabi mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlad diyar." Salam, assalamu, salam hormat Allah untukku, you. Assalamualaikum, salam untukmu. Nabi tidak gunakan istilah him. Assalamualaikum, salam untuk mereka. Kalau mereka somewhere, entah di mana, Nabi gunakan assalamualaikum karena Nabi melihat kehadiran para arwah itu. Jadi berbeda dengan Buddha yang reinkarnasi. Dalam Islam, ruh dari alam barzakh masih mungkin Allah turunkan hadir di muka bumi, tapi tidak masuk ke dalam tubuh. Tidak ada reinkarnasi. Daoism, meskipun tulisannya pakai T, Taoism, dibacanya Daoism. Ini akar pemikiran tradisional filosofis tradisi Cina, bahwa manusia memiliki dua jiwa yang disebut dengan Hun dan Po. Dua energi yang Po itu akan hancur seiring dengan hancurnya tubuh setelah mati dan terkubur, tetapi yang Hun dia tidak. Karena yang Hun ini yang terhubung dengan apapun yang terjadi di alam saat ini alam fisik. Semua peristiwa-peristiwa di alam fisik ini ada alam lain yang di sanalah terletak program-programnya. Dunia tasawuf menyebutnya alam Jabarut. Seperti di sebuah production line di pabrik, ada robot yang bergerak. Nah, gerakan lengan robot itu dimensi fisiknya, tetapi pengaturannya lewat kabel masuk ke sebuah control room. Disitulah diisikan program-program. Nah, apa yang terjadi di alam dunia ini sebenarnya sudah ada programnya di sana. Itu alam Jabarut, itu wilayah takdir ada di sana.
pada menit kesekian Pak Wahyudin mengangkat tangan begini, ini bukan semata-mata Pak Wahyudin begini, tapi sudah ada takdirnya di sana. Nah, dan pada saat menit sekian pula sebagian orang tersenyum, itu sudah diprogram dari sana, senyum begitu. Nah, jadi mereka percaya bahwa ada terkait dengan yang kita menyebutnya Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz itu. Yahudi, dimensi ajaran agama Yahudi yang sangat spiritualistik itu namanya Kabbalah. Kabbalah itu sufisme Yahudi, bahwa manusia itu memiliki 5 lapis ruh, 5 lapis jiwa. Ada yang disebut dengan nafas, bahasa Arabnya jadi nafas. Ada yang disebut dengan ruh, ada yang disebut dengan neshama, ada yang disebut dengan hayat, bahasa Arabnya hayat, dan ada yang disebut dengan yahidah, bahasa Arabnya ahadiyah. Nah, ahadiyah itulah bagian dari jiwa manusia yang terhubung langsung dengan Dia yang Maha Kuasa. Begitu juga Katolik Roma sangat menekankan bahwa manusia hakikat dirinya adalah roh. Begitu juga ajaran-ajaran Kristen lainnya dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kristen Ortodoks, percepat saja Protestan, Advent hari ke-7, Saksi Yehova, yang Mormon, semua mengatakan bahwa manusia hakikatnya adalah ruh. Tetapi bencana peradaban itu datang pasca Renaissance. Sebab begitu datang terjadi Renaissance, terjadilah peradaban yang materialistik dan kerohanian dianggap nonsen, spiritualitas dianggap omong kosong. Maka psikologi, ilmu psikologi itu sampai menjelang dari tahun 1600, psikologi dimasukkan kategori cabang metafisika, metafisik. Tetapi sekitar tahun 1900-an psikologi dianggap sebagai ilmu tentang behavior, perilaku. Sebab kalau Anda mau jadi sains, sesuatu disebut scientific kalau dia berdasarkan fakta-fakta yang terukur secara empirik. Nah, mana psikologi dasar berupa fakta yang terukur secara empirik? Kalau kabur para psikolog, akhirnya dicari-cari apa dari diri manusia ini yang bisa diukur secara empirik. Kalau soal tubuh itu biologi, wilayah anatomi, soal tulang, soal ini sudah ada yang punya. Akhirnya yang belum adalah behavior, perilaku. Maka psikologi fokus pada perilaku. Dan sejak saat itu psikologi dikenal sebagai behavioral science, ilmu tentang perilaku. Maka tokoh-tokoh psikolog seperti William Bull mengatakan roh itu tidak ada. Perilaku manusia semata-mata respon terhadap stimulus. Pavlov melakukan eksperimen dengan anjing, terkenal dengan istilah anjing Pavlov. Bahkan mengatakan bahkan pikiran pun tidak ada, begitu Mesmer dan Asperger. Baru nanti belakangan muncullah psikologi aliran kedua tentang yang dipelopor oleh Viktor Frankl. Kemudian ada gelombang ketiga yang mengenal konsep psikologi humanistik, dan sekarang muncul aliran psikologi terbaru yang disebut psikologi transpersonal. Dan ini sudah mulai kembali kepada ruh lagi, sudah mulai percaya kepada ruh. Perbincangan dalam dunia psikologi sekarang kembali kepada ruh lagi. Jadi salah satunya adalah seorang profesor ahli psikologi dari UCLA bernama Lynn Wilcox. Dia sampai kemudian menulis buku Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf. Nah, karena setelah dia mengkaji transpersonal psychology, lalu dia malah tertarik pada Islam, dia masuk Islam dan mengamalkan praktek-praktek tasawufan, lalu dia menjadi mursyid sufi. Ketika manusia hanya dianggap sebagai tubuh dan pusatnya tubuh adalah otak, maka yang namanya belajar dan pembentukan karakter itu diartikan dengan ngisi otak. Maka pembentukan karakter berupa teori-teori yang diarahkan kepada otak, dan otak dianggap berfungsi seperti mesin, fungsi yang mekanistik. Tidak, manusia adalah ruh. Tokoh sufi terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ahli tafsir, beliau ahli hadis, ahli fikih, selain juga ahli dalam bidang tasawuf, mengatakan ketika Allah mencipta alam, yang pertama dicipta adalah alam lahul, alam divine
reality alam yang paling dekat dengan Tuhanan lah, alam ilahiyah. Lalu alam ilahiyah yang sangat abstrak itu Allah ciptakan lagi yang menjadi lebih konkret yang disebut dengan alam Jabarut. Nah, disinilah rencana-rencana Tuhan, program-program, software-software, desain-desain Allah persiapkan. Lalu diciptalah alam Malakut. Disitulah wilayah para malaikat yang menjadi agent yang melaksanakan, yang mengeksekusi program-program itu. Dan setelah itu ada alam yang lebih konkret yang disebut dengan alam mulki, alam fisik. Dan disinilah manusia hadir. Kita, meja ini, benda-benda fisik, ini dimensi mulki. Tapi di balik itu ada dimensi malakut, dimensi kemalaikatan. Di baliknya lagi ada dimensi Jabarut, di baliknya lagi ada dimensi Lahut. Nah, jadi ketika Allah mencipta manusia yang dicipta itu manusia dalam wujud ruh. Dan di alam Lahut, ruh yang dicipta adalah ruh yang kudus, ruh yang suci. Disebut juga dengan sir. Sir artinya rahasia. Karena disitulah terdapat kerahasiaan-kerahasiaan ilahiyah. Ketika roh yang suci ini, sir, akan diturunkan ke wilayah alam berikutnya, dia harus diberikan selimut, dilapisi dengan roh sultani yang disebut dengan Fuad. Sebab Rohul Kudus itu sebagaimana Allahu nurus samawati wal ard, Allah nur, Allah cahaya, maka roh manusia itu wujudnya juga cahaya. Dan cahaya yang teramat kuat, radiasi cahaya itu bisa membakar semua yang ada di alam Jabarut. Maka dia harus dibalut dulu dengan roh sultani yang disebut juga dengan Fuad. Ketika keduanya diturunkan ke alam malakut, maka radiasi cahayanya bisa menghancurkan apa yang ada di alam malakut. Ingat ketika Jibril mengantar Rasulullah Mi'raj sampai ke langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dari sana Jibril memerintahkan Nabi naik lagi ke atas sendirian. Dan Nabi bertanya, kau jemput, kau dampingi aku sejak dari Masjidil Haram sampai ke langit ke-7. Kenapa sekarang aku disuruh naik sendiri, tidak kau dampingi? Dan Jibril menjawab, tidak ada yang sanggup masuk ke wilayah berikutnya kecuali kau. Kalaupun ku coba lewati ujung jariku, tembus ke wilayah berikutnya, hancur seluruh diriku. Nah, yang bisa tembus ke Sidratil Muntaha hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi malakut ini pun para malaikat itu tidak bisa naik ke alam lahut. Nah, ketika diturunkan ke alam mulki, alam fisik, dia dibalut lagi dengan ruhul jasmani. Ruh jasmani itu yang disebut saja dengan istilah ruh. Ya. Jadi ada sir itu dibalut oleh kolbu dibalut dengan fuad dibalut dengan ruh. Nah, inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam janin. Itu kita lihat, sir itulah titik connection antara manusia dengan Tuhan. Sesungguhnya manusia setelah dicipta oleh Allah, tidaklah manusia itu dilepas begitu saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak membiarkan kamu. Tuhan terus memonitor, bahkan terus mengendalikan. Bahkan detak jantung kita pun dikendalikan oleh Allah. Jalan pikiran kita pun kita mesti diberi hidayah. Ketika kita dalam kesulitan, kita berdoa, maka Allah pun menjawab doa-doa itu. Antara manusia dengan Tuhan itu masih ada titik sambung. Ini yang dalam filosofi Cina tadi disebut kun. Dari kun itulah ketersambungan manusia dengan Allah. Nah, kembali kepada judul, membangun karakter dengan metode tasawuf. Apa bedanya metode tasawuf dengan metode yang non tasawuf? Yang tasawuf itu pada dasarnya menganut prinsip Allah sentrik, Allah sentrism. Allah center pusat, Allah sentrik berpusat pada Allah. Allah sentrism segala sesuatu berpusat pada Allah. Sedangkan yang non tasawuf termasuk psikologi dan lain-lain itu lebih berorientasi pada antroposentrik. Antropo manusia. Manusia adalah pusat segala-galanya. Maka manusia menjadi pusat problem, manusia menjadi pusat permasalahan dirinya sendiri.
Dalam Islam tidak. Manusia yang pusat itu adalah Allah. Bahkan hadirnya manusia adalah agent of Allah, sebagai kaki tangan Allah, sebagai khalifatullah, yang di dalam dirinya ada ruh, di dalam ruh ada sir, dan sir itu tersambung dengan Allah. Di dalam qalbu ada fitrat Allah, sifat-sifat Allah. Nah, jadi tasawuf itu membangun kesadaran bahwa kehadiran kita connected dengan Allah, dan bagaimana memelihara connection supaya terus online. Itu hakikat tasawuf, bukan soal sakti-saktiannya. Sedangkan konsep-konsep yang lain menganggap manusia sebagai super being, makhluk yang super, dan dialah yang mengatasi seluruh alam semesta. Maka ketika manusia itu punya problem, mereka hancur sendiri karena tidak merasa punya saluran ke atas. Nah, ini bedanya, titik ketersambungannya itu. Maksud sekalian, ketersambungan itu melalui qalbu. Tetapi hati-hati, istilah qalbu dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada qalbu secara fisik, ya, ini hadisnya, dan lagi-lagi banyak ustaz pun keliru memahami hadis ini. Wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau sehat itu gumpalan daging, sehatlah tubuh seluruhnya. Kalau rusak itu gumpalan daging, rusaklah tubuh seluruhnya. Ala wahyal qalbu, gumpalan daging itu adalah qalbu. Qalbu yang berupa gumpalan daging, apa bahasa Indonesianya? Semua orang umumnya mengatakan hati. Mana itu hati? Inilah hati. Liver di kanan, yang tugasnya menyaring darah. Disaringlah partikel-partikel bebas, racun-racun dan virus-virus. Maka fungsi hati ini, liver, ya, itu berat sekali. Yang kalau dia suka minum minuman keras, satu saat dia akan mengalami problem siriosis. Livernya membengkak dan mengeras. Maka pasien ditelentangkan oleh dokter, dan di bawah tulang rusuknya dokter menekan-nekan apakah livernya sudah membengkak atau tidak, mengeras atau tidak. Beberapa orang kelihatan nekan-nekan juga. Nah, rupanya khawatir juga dengan kebiasaan masa lalunya. Enggak lah ya. Nah, itu liver hati. Bahasa Arabnya bukan kolbu, kibdu. Saya nggak habis pikir. Begitu banyaknya kiai, ustadz, lulusan IAIN, lulusan pesantren, yang notabene mereka di sana belajar bahasa Arab. Tapi kenapa qalbu diartikan hati, padahal hati dalam bahasa Arabnya adalah kibdu? Dari sinilah kita baru mau nggak mau kita terima kenyataan pahit. Salah satu kelemahan dalam dunia pendidikan Islam adalah lebih menekankan penghafalan, bukan penelaahan. Maka kebanggaan orang pesantren hafal matan alfiyah, hafal ajrumiyah, hafal. Apakah ditelaah? Itu tanda tanya. Itu kelemahan dalam dunia sisi pendidikan kita. Sebab untuk menelaah berarti murid harus bersikap kritis dan banyak bertanya. Dan di pesantren banyak bertanya kepada guru itu suatu aib. Guru akan menjawab menggunakan ayat. Sebagaimana dulu sahabat Nabi banyak bertanya kepada Nabi, la tas'alu an asya' intub dalakum tasukkum. Jangan kamu banyak bertanya, yang kalau nanti dijelaskan kamu jadi sulit sendiri untuk mengamalkannya. Lebih baik nggak tahu. Kalau nggak tahu berbuat salah pun nggak ada hukum. Tapi karena banyak nanya dikasih tahu, kamu jadi susah kan nanti. Jadi kena hukum karena udah tahu. Nah, itu. Dan sikap hikmat itu harus dibuktikan dengan sami'na wa ata'na kepada kiai. Sehingga sikap terbaik di pesantren adalah selalu tawadu dan nunduk. Meskipun tidak jelas apakah tawadu atau memang dungu, gitu kan. Jadi berpikir kritis, berpikir untuk menelaah itu sulit. Tapi hafalan itu sangat diagung-agungkan. Hafal ini. Sehingga banyak hal yang keliru diajarkan kepada santri. Santrinya nanti lulus bikin pesantren jadi kiai hafalkan lagi, ajarkan lagi hafalan keliru pada santri, dan begitu seterusnya. Terjadilah kekeliruan yang istiqomah. Itu lalu. Jadi kalau kolbu bukan hati, kalau kolbu bukan liver, kolbu itu apa?
Kita sudah zaman internet, ketik saja dengan teks bahasa Arab qalb di Google, maka nanti akan ada kamus Inggris Arab dan segala macam. Qalbun hiya abun adhari. Qalbu adalah organ yang banyak mengandung otot, karena dia tidak boleh berhenti, dia harus terus bergerak, mengisap dan memompa darah. Jadi di Arab sana qalbu itu jantung. Masuk ke Indonesia jadi hati. Fitrah itu originality, sifat asli. Masuk ke Indonesia fitrah, fitri jadi suci. Ini problem. Sama dengan minal aidin wal faizin. Ya, coba kita lihat sebentar. Ada nggak di catatannya? Karena ini bulan Ramadan sangat cocok lah saya sampaikan sedikit. Min artinya dari atau bagian dari. Al-aqidin ada ya'udu a'id, orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Faizin artinya sukses, berjaya. Anda sudah digembleng dengan siang di siang hari, qiyam di malam hari. Begitu lebaran kita ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Anda bagian dari orang-orang yang kembali ke jalan Allah dan sukses. Semoga Anda termasuk minal aidin, termasuk orang yang kembali ke jalan Allah dan sukses. Tapi tahu-tahu apa arti minal aidin wal faizin di Indonesia? Dari mana tuh arti? Coba nanti sekitar lebaran itu dan Syawal, dari rakyat sampai pejabat. Kalau pidato kasih sambutan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bukan itu artinya. Ya, catatan kalau di sini hadir tim penulis pidato direksi. Nah, nih catatnya ya. Jangan Anda menjerumuskan lagi ke direksi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kan minal aidin wal faizin jadi bermakna mohon maaf lahir batin. Itu gara-gara lagunya Bimbo. Ya. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya bertambah miskin. Nah, itu di sana, di luar. Kalau di sini maka kok sejahtera semua. Amin. Bersyukur kenapa sih? Baik. Jadi qalbu itu adalah jantung. Ini qalbu secara fisik. Qalbu secara fisik. Namun istilah qalbu ada juga referensi yang kedua, sama-sama dari hadis. Yang tadi pun hadis Nabi. Ini hadisnya. Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu idza adnaba, kalau dia berdosa, kanat nuqtatun sauda, akan terbentuk bercak-bercak hitam fi qalbihi, di dalam qalbunya. Makin banyak dosa dia buat, maka qalbu menghilang. Kita tanya pada dokter bedah jantung, pernah nggak belanda ada seseorang operasi jantungnya itu orang penjahat dan koruptor? Pernah. Apa warna jantungnya hitam kah? Dia bilang sejak saya kuliah kedokteran tahun pertama tidak pernah lihat jantung warna hitam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi orang